Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sorry nih, gue ganggu siang-siang. Kalian sibuk ngapain nih sekarang? Kalau kita sih sebagai tim dari Software Engineer Society FTUI, sekarang itu kita lagi sibuk sama project, Kak. Oh, lagi sibuk sama project ya. Emang kira-kira tuh project sesusah apa sih? Waduh, kalau susah itu mah tergantung kemampuan masing-masing ya, kayak. Tapi kalau kita mah Komputer sih. bisa-bisa aja lah. Oh iya iya iya. Nah, ngomong-ngomong project itu berarti kelompok atau masing-masing tuh? Kelompok. Kalau project sih kita ngerjainnya secara kelompok. Terus Oh, pembagian tugasnya juga kita bagi secara kelompok. oh iya iya iya. Gue paham, gue paham. Gue mau nanya nih dikit-dikit nih. Sorry kalau ganggu-ganggu lu dikit lah waktu-waktu kalian dikit. Gue mau nanya nih. Gue mau nanya Nahel dong. Gue ngomong-ngomong project, Boleh. gue pengen nanya. Kalau project itu, ini lebih ke overall ya. Kita nanya untuk general aja. Kalau lu pribadi, lu lebih suka individu apa kelompok sih ngerjainnya kayak dalam apapun itu ya? Dalam pengerjaan apapun itu. Oke, kalau gue sendiri, kalau gue pribadi, gue lebih suka tim. Karena kan kalau tim lebih efektif ya, bisa dibagi-bagi tugasnya. Terus waktunya bakal lebih cepat gitu, dibutuhin lebih cepat. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk pribadi, untuk sendiri, ya harus bisa juga sih. Jadi nggak bisa kayak milih antara sendiri atau tim, karena dua-duanya harus suka, ya kan? Sendiri juga harus bisa, tim juga harus bisa. Tapi tim lebih suka karena lebih efektif juga kan, biar waktunya cepet gitu. Oh iya ya gue ngerti. Kalau menurut lu Isa gimana? Kelompok lebih efektif, tapi ya kalau kelompoknya kesusahan gitu, skillnya kurang, nggak balance gitu, Oh dan iya, moodnya. Jadi lebih sendiri deh kalau gitu. ya berarti harus sama-sama mengimbangi lah ya untuk kalau Iya. tim ya. Gue mau nanya Rangga nih. Rang, Oke. lu apa sih yang lu tahu nih tentang kepemimpinan dalam suatu kelompok? Kepemimpinan dalam satu kelompok. Dari yang gue tahu sih, kepemimpinan itu serangkaian perilaku yang digunakan untuk membantu orang melaraskan arah kolektif mereka atau ide-ide mereka dan melaksanakan rencana secara strategis untuk terus-menerus memperbarui organisasi demi tercapainya tujuan organisasi tersebut yang menjadi dasar dari berdirinya sebuah organisasi tersebut. Itu sih yang gue tahu dari. Oh, jadi kalau misalkan suatu kelompok nih, tapi tidak ada leader atau tidak ada kepemimpinan, itu apakah kelompok itu akan maju atau bagaimana? Ataukah itu kelompok akan ngestak atau bakal di situ-situ terus atau gimana? Apakah dibutuhkan suatu kepemimpinan itu? Kalau satu kelompok gak ada pemimpin ya pastilah ya nggak bakal kemana-mana, karena jelas seorang pemimpin itu diperlukan dalam sebuah kelompok, apalagi kalau mereka punya pendapat yang beda-beda, mereka punya pemikiran yang beda-beda, jelas kan mereka punya punya keinginan masing-masing lah. Jadi kalau nggak ada pemimpin ya nggak bakal kemana-mana juga mereka pasti. Iya, ya. Oh, jadi gua paham mungkin yang gua tangkap dari omongan lu mungkin ada yang memulainya duluan karena untuk ya seperti pemerintah seperti itu untuk kedepannya bagaimana ya untuk Iya, pemimpinnya. betul. Oke. Zan, gue mau nanya nih Zan sama lu Zan. Ya. Kalau menurut lu gimana sih? Lu butuh kepemimpinan yang kayak gimana? Yang idealnya tuh seperti apa sih pemimpin itu? Atau mungkin dari sifatnya atau dari soft skill atau hard skillnya itu seperti apa sih kalau pemimpin itu? Lu bakal nunjuk siapa gitu? Atau lu bakal nunjuknya gimana untuk pemimpin itu? Kalau gua ya, kalau lagi berada dalam satu tim, terus disuruh milih siapa nih yang paling cocok buat jadi pemimpin dalam tim tersebut. Nah, gua tuh biasanya milih yang paling bisa komunikasi dengan anggota timnya. Nah,
karena komunikasi itu kan penting banget nih dalam tim. Nah, dengan komunikasi yang bagus, dengan pemimpin yang mempunyai skill komunikasi yang bagus, anggotanya itu mengurangi potensi terjadinya kesalahan-kesalahan miskomunikasi. Nah, miskomunikasi itu bukan hal yang remeh ya. Soalnya dari miskomunikasi yang kecil aja bisa jadi masalah yang besar kalau tidak di-manage dengan baik. Nah, makanya tuh menurut gua pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan timnya dengan baik dan menuntun anggota timnya ke target-target dari tim tersebut. Itu sih menurut opini gua. Oh iya ya, gue ngerti. Nah, kalau misalkan suatu kepemimpinan itu mempunyai masalah dengan suatu anggotanya, bagaimana tuh? Gue mau nanya Isa deh. Kalau menurut lu gimana, Sa? Kalau misalkan suatu kepemimpinan nih, suatu pemimpin ini tuh dia mempunyai masalah nih dengan anggota-anggotanya, apakah itu berdampak apa tuh dengan kelompok tersebut? Dalam atau entah itu organisasi atau kelompok apapun itulah. Kalau bermasalah kayak gitu, itu bikin susah semuanya, tapi ya harus diperbaikin. Pemimpin harus bisa selesai itu konfliknya. Ya. Kalau menurut lu, Rang gimana, Rang? Kalau suatu pemimpin itu mempunyai masalah dalam suatu kelompok ataupun organisasi lah Kalau dengan ada anggotanya. organisasi yang punya masalah ya, kalau si pemimpin ya jelas ya dia harus bisa ngelihat permasalahan itu dari dua belah pihak. Kalau misalnya ada yang berantem nih salah satu anggota sama anggota lain, dia harus bisa ngelihat yang si A ini mikirnya kayak gimana dan si B ini juga mikirnya kayak gimana. Jadi dia nggak ngeberatin satu pihak dan nggak ngentengin satu pihak juga. Jadi dapatlah solusi yang diinginkan dan nggak terjadi perpecahan dalam suatu organisasi tersebut. Gitu sih menurut gue. Kalau ada masalah. Ya, gue ngerti. Hel, gue mau nanya nih Hel sama lu. Kalau menurut lu, gimana sih suatu pemimpin itu menghadapi konflik-konflik entah anggotanya atau entah bahkan pemimpinnya sendiri yang mempunyai masalah dengan anggotanya? Gimana sih cara menghadapinya? Oke, kalau menurut gue ya, seharusnya tuh pemimpin gak ada konflik sama anggotanya. Karena namanya pemimpin harus punya kebijakan yang harus dia patutin juga. Karena dia pasti membuat kebijakan kan. Kalau misalnya dia ada konflik sama anggotanya, berarti dia tidak mematuhi apa yang dia sudah buat peraturan tersebut. Kalau menurut gue, terus kalau dia emang ada konflik, seharusnya dia perbaiki, dia sadar diri, terus juga anggotanya, kalau misalnya sadar kalau pemimpinnya ada konflik sama sesama anggota, seharusnya anggota yang sadar itu segera kayak memperbaiki, kayak misalnya kalau emang berantem ya harus berantemnya harus diselesaikan, kayak harus digabungkan lagi gitu loh. Kayak jangan sampai mereka ada perpecahan, terus juga kayak jangan sampai ada berantem, sehingga tidak terjadi itu konflik. Jadi harus dideketin, kayak kenapa sih, kayak konsul di sekolah kayak di guru BK gitu nggak sih, kalau menurut gue gitu. Oke, gue ngerti sih kalau misalkan untuk masalah konflik-konflik itu. Misalkan nih, gue mau nanya, kalau misalkan nih si suatu anggota ini dalam suatu kelompok, anggota itu mempunyai masalah itu tentang perbedaan-perbedaannya. Jadi apa yang bakal lu lakuin ketika misalkan lu itu sebagai seorang pemimpin dan lu melihat anggota-anggota lu mempunyai konflik-konflik tentang perbedaan, entah itu apapun itu. Yang harus dilakukan itu pahamin kenapa sudut pandangnya yang merasa perbedaannya, terus habis itu Gimana tuh, Kak? pahamin dulu sudut pandangnya, habis itu selesai permasalahannya. Oh iya. Mungkin ada yang mau nambahin, Zan? Gimana? Lu mau nambahin? Kalau gue ya, kalau jadi ketua terus ada anggota nih yang bermasalah, sama seperti kayak Isa ngomongin tadi tuh, kita coba pahamin dulu nih perspektif mereka. Itu misalkan masalahnya di mana nih, terus kita coba pahamin salah, misalkan gue yang salah sebagai pemimpin, terus gue pahamin gue salahnya di mana.
sebagai dari perspektif mereka ya. Nah kalau udah kayak gitu biasanya kan udah mulai ketemu tuh, udah mulai sama lah perspektif kita nih, paham kita terhadap masalah tersebut. Nah kita nanti bisa cari jalan tengah yang baik, kita bicarakan lah. Yang penting tuh kita harus bicara itu sama lain, jangan sampai ada miskomunikasi yang terjadi, apalagi kurangnya komunikasi yang terjadi. Nah itu tuh biasanya tuh yang menyebabkan masalah kecil yang nantinya tuh bakal tambah gede kalau terus didiemin. Oh iya. Tapi kalau misalkan gini, mungkin gue nanya Rangga kali ya. Rang, kalau misalkan gini, suatu anggota ini mempunyai masalah dengan anggota lain, tapi si anggotanya itu ya dia memendam perasaan itu dan akhirnya dia menjelek-jelekan ke anggota-anggota lain dan akhirnya itu akan ada berselisih antara anggota dan anggota itu karena ada yang mungkin berkubu di A atau berkubu di B. Dan menurut lo kalau misalkan lo sebagai pemimpin apa tanggapan lo dan apa yang akan lo lakukan jika seperti itu? Ya kalau gue jadi pemimpin, gue cari tahu dulu sih. Kalau misalnya A yang berantem sama B, terus akhirnya A yang jelek-jelekin si B, apa sih yang B omongin ke A ini sampai akhirnya si A ini marah banget sama si B, terus ngebuat image si B ini jatuh, terus dijelek-jelekin lah. Kalau udah ketemu masalahnya, gue mungkin akan ngasih pilihan ke si A ya. Apakah dia mau selesai ini secara baik-baik, atau ya mohon maaf dia harus keluar. Karena kalau si A tetap di situ, nggak mau ngomongin baik-baik dan nggak mau menyelesaikan lah masalah itu sama si B, itu bakal ngeganggu semua ngeganggu jalannya organisasi lah. Bakal jadi kacau banget kalau kepecah dua kayak gitu. Oh iya, iya. Kalau misalkan benar-benar ya kita nggak tahu kalau sifat orang tuh bagaimana ya. Yeah. Mungkin Nahel bisa jawab atau gimana nih? Hel, gue mau nanya nih. Kalau misalkan si sifat orang tuh kan pasti beda-beda. Kalau misalkan dia tetap keras kepala dengan dia, ya dia tetap menjelek-jelekan ataupun dia tidak suka dengan orang B ini, itu tuh apa yang lu lakukan sebagai pemimpin? Apakah lu akan bagaimana dengan terhadap kelompok lu itu dan berdampak apa dengan ketika dia lu lakukan itu berdampak apa? Kalau menurut gue kan pasti emang setiap orang kan beda-beda ya. Seharusnya kita sebagai teman atau sebagai sesama anggota memahami sifat orang karena kita nggak bisa memaksakan apa yang kita suka bisa ada di pada teman ya kan. Jadi kita harus saling memahami, kita harus saling menghargai karena perbedaan tersebut. Dan yang misalnya si A itu yang memang punya sifat yang sedikit negatif itu, seharusnya dia juga bisa sadar ya, terus dia bisa kayak introspeksi diri. Cuman gue kalau sebagai ketua atau sebagai pemimpin, gue bakal ngasih tugas atau program kerja yang bisa ngebuat si A ini yang punya karakter yang sedikit negatif itu bisa berkurang karakter negatif itu berkurang. Jadi biar bisa saling menghargai, biar bisa saling berkumpul diskusi dengan baik, terus juga karakter-karakter yang negatif tersebut bisa berkurang karena adanya program kerja atau tugas atau diskusi apapun itu. Oh iya ya, oke, gue ngerti. Kalau dari kalian ini semua, kalian ada yang pernah menjadi seorang pemimpin atau enggak nih? Gue pengen nanya nih. Dan apa sih pengalamannya? Kalau bisa ceritain dong, gue pengen tahu juga nih. Kalau lu sebagai pemimpin. Dari siapa dulu nih anak-anak nih guys? Mungkin boleh Ozan, Fauzan. Mungkin lu pernah mempunyai pengalaman menjadi seorang pemimpin? Oke, gue dulu tuh pengalaman jadi pemimpinnya tuh pas pramuka SMK. Gue jadi pemimpin semacam regu gitu kan, dan kita kan lagi kayak kemah gitu. Nah di situ tuh gue dulu tuh orangnya kan nggak terlalu itu kan banyak komunikasi kan pemalu. Nah itu tuh banyak banget tuh miskomunikasi tuh dulu yang terjadi itu. Tapi untungnya kan karena kita juga masih kecil ya, bukan kecil-kecil banget sih, maksudnya kayak masih belum terlalu mengerti kalau skill komunikasi itu penting banget di tim. Iya akhirnya ya masalahnya ya dia didiemin aja. Nah akhirnya tuh ada suatu waktu di mana tuh miskomunikasinya lumayan gede. Jadi ada beberapa anggota tim gue yang bilang itu kan lagi cerita
lagi nyari kayak harta karun gitu kan Ya. di hutan-hutan gitu. Ada tuh beberapa tuh orang tuh yang mau nyarinya tuh lebih dalam nih ke dalam hutan gitu. Nah terus ada juga yang mau nyarinya tuh nggak mau ke dalam-dalam banget, takutnya kan kesasar kan. Nah akhirnya tuh karena gua lebih milih ke apa suara mayoritas daripada ikutin teman-teman daripada dengerin teman-teman yang lain. Nah dulu tuh sempat mereka tuh musuhan karena Ya. gitulah, karena berbeda pendapat. Nah, gua nggak tahu cara ngademin mereka, akhirnya tuh sampai pulang acara itu mereka masih musuhan, tapi untungnya beberapa minggu balikan lagi kayak Oh, gitu, ya. temenan lagi. Mungkin itu ini ya kesalahan dari elunya sendiri mungkin yang tidak bisa mengobrolkan antara A dan B. Bukan dari guanya. Ya, gue paham sih. Iya. Kalau lu Rang, lu pernah punya pengalaman atau enggak deh? Kalau jadi pemimpin sih mungkin nggak lama kali ya, beberapa bulan belakang terakhir, bukan bulan terakhir, semester 1 lah, ketika gue masih masuk CCI, gue pertama kali masuk CCIT, gue jadi pemimpin yang nggak ditunjuk ya sebenarnya. Pemimpin yang ya udah gitu ngajuin diri aja, karena teman-temanku juga susah banget diatur, nggak ada yang mau tepat waktu, jadi ya udahlah gue aja yang pemimpin. Akhirnya gue yang buat kayak misalnya buat project atau isas gitu-gitu, itu gue yang ngatur semuanya. Dan anggota kan cuma 3 ya, gue jadi pemimpin yang gak ditunjuk itu yang gak jelas asal usulnya. Anggota gue ini susah banget yang namanya disuruh kerja. Mereka tuh kalau disuruh kerja harus mepet deadline-nya seminggu kemudian mereka baru panik. Nah gitu. Cuman kan ya karena kelompok ya, nggak bisa gue kerjain sendiri gitu. Akhirnya ya udah, gue bikin mereka, gue kasih tugas gitu, terserah mau mereka kerjain kapan, tapi yang jelas kalau emang itu tugasnya nggak berhasil, nggak mereka kerjain atau nggak jadi lah, ya udah mereka yang bakal kena, bukan satu kelompok yang bakal kena, tapi gue pastiin cuma orang-orang ini yang kena. Ya, gue tapi untuk proyek dan isasnya tetap sih gue kerjain semaksimal mungkin, sebisa mungkin, biar kelompok gue tetap punya image yang bagus juga dan punya nilai yang bagus lah di depan dosen. Oke, itu mungkin suatu pemimpin yang ingin mempunyai anggotanya itu untuk lebih maju juga. Betul. Ya. Itu dan ingin menjaga image-nya juga depan orang-orang banyak. Oke. Isa, gimana? Lu punya pengalaman tentang kepemimpinan? Cuman sebentar doang, terpaksa gara-gara gak ada yang bisa gitu. Gimana tuh? Coba boleh diceritain? Jadi waktu semester 1 dapat isas kedua. Kelompoknya itu kurang paham materi, sama materinya taruhnya cuma kayak ngasal doang. Akhirnya terpaksa kayak harus masukinnya semuanya. Ya. Pada akhirnya cuman saya doang yang benar-benar pahamin materi. Pas udah maju lagi di depan dosen. Ya, itu benar-benar lu ngerjain sendiri dong, itu benar kayak lu sendiri. Kebanyakan ya. Lu kalau menurut gue sih lu harusnya lebih bisa merangkul anggota lu. Itu mungkin Ya, lu benar. Itu kekurangan saya masih kurang bisa dalam berkomunikasi. Oh iya, oke. Terakhir hal nih, gimana kalau lu pernah berpengalaman menjadi kepemimpinan apa enggak nih? Boleh diceritain nggak? Oke, dulu gue pernah waktu SMA jadi ketua bendahara di ekskul gitu. Tantangan jadi ketua emang banyak banget ya, apalagi gue bertanggung jawab atas uang pengeluaran dan pemasukan, apalagi buat pembukuan dan sebagainya, itu tuh emang berat banget. Terus kalau mau ada lomba kan gue juga harus minta dana dari Capsek dan lain sebagainya. Jadi anggota-anggotanya kalau emang banyak yang hektik gitu, kayak banyak sibuk, itu
bener susah buat diajak diskusi, terus kayak susah diajak kayak tolong dong bantu buat pembukuan dan sebagai laporan. Kalau emang udah begini tuh mau gak mau gue harus sendiri bekerja sendiri kayak buat pembukuannya sendiri, terus menghadap ke Capsek sendiri buat minta dana dan sebagainya. Sebenarnya diskusi udah, gue sebagai ketua juga kayak udah ayo dong apa masalahnya dan sebagainya. Cuman ya namanya orang kan beda-beda. Sorry kenapa ya? Ada yang benar-benar teguh sama tanggung jawab dia, ada yang enggak juga. Jadi ya itu tergantung orangnya sih bener. Oh iya, gue ngerti. Nah, tadi dia ngomong tentang tantangan nih, gue pengen tanya nih kalau soal pemimpinan. Ini ketika lu ini mungkin tadi Fauzan ya yang itu. Tapi ketika lu misalkan lu adalah seorang bisa dibilang ya mungkin introvert atau yang tidak bisa bersosialisasi, tapi lu itu ingin mempunyai jiwa kepemimpinan. Gimana sih rasanya kayak lu pengen gue tuh pendiam nih tapi ya gue tuh pendiam, gue tuh introvert tapi gue tuh pengen jadi pemimpin. Gimana sih tantangannya tuh? Apakah lu yang bisa dibilang lu susah ngobrol sama orang lain tapi lu tuh pengen jadi pemimpinan, lu harus bersosialisasi, apa sih tantangannya? Gimana Zan? Oh, kalau tantangannya sih banyak banget ya kalau buat gue dulu ya, apalagi kan pengalaman gue dulu tuh lumayan berat ya. Tapi sih kalau saran dari gue ya, kalau lu introvert terus lu pengen punya jiwa kepemimpinan nih, coba aja dulu ambil apa, misalkan ada posisi pemimpin, terus lu tawarin, ambil aja dulu, walaupun lu introvert kan. Nah, dari event-event itu, dari acara-acara yang lu pimpin itu, lu nanti bakal belajar sendiri tuh, apa sih, gimana sih cara manage tim yang baik, gimana sih cara berkomunikasi dengan tim yang baik. Nah, pokoknya dari pengalaman kita belajarnya. Nah, gak bisa tuh, misalkan lu introvert, tapi lu pengen punya kepemimpinan, tapi lu diem aja. Nah, itu gak bakal kemana-mana. Cuman jadi kayak keinginan doang, gak bakal terwujud. Gitu sih dari gue. Ya guys, jadi kayak gitu kalau misalkan emang kalian tuh introvert tapi pengen jadi kepemimpinan jangan diem aja. If we never try, how will we know? Oke, jadi mungkin kayak gitu kita harus mencobanya. Satu lagi nih pertanyaan. Benar banget. Gimana nih? Gue satu lagi nih pertanyaan terakhir deh. Menurut kalian deh, menurut lu kalian keterampilan itu dalam suatu pemimpin itu seberapa penting sih? Mungkin mau dijawab oleh Rangga. Keterampilan dalam hal apa ya? Mungkin keterampilan itu untuk dalam segi kreatif atau ya dalam segi kreatif atau dia mempunyai ide-ide yang bagus kayak dan gimana kalau misalkan anggota itu mempunyai ide yang bagus juga, terus apakah dia tetap egois memilih gue punya ide nih gue gitu? Apakah seberapa penting sih ide si pemimpin ini atau dia harus bisa memusyawarahkan dengan timnya atau gimana tuh? Menurut kalian keterampilan itu seberapa penting dalam pemimpin? Kalau keterampilan kepemimpinan yang kakak bilang tadi, kreativitas seorang pemimpin, itu jelas pemimpin harus punya lah ya kekreatifan itu. Karena dengan kreatifnya seorang pemimpin, dia bisa memberikan banyak solusi ke anggota-anggotanya kalau ada masalah. Dan kalau misalnya ada anggota yang punya solusi lebih bagus, seorang pemimpin harus bisa lebih dewasa. Kalau emang pilihan anggotanya punya yang lebih bagus, ya kenapa enggak? Kenapa harus maksain idenya dia yang mungkin nggak bisa diterima banyak orang, sedangkan ide yang digagas sama salah satu anggotanya mungkin udah diterima banyak orang atau mungkin udah pernah dicoba dan berhasil. Ya itu aja yang dipakai, kenapa harus egois gitu. Jadi harus bisa lebih dewasa lah kalau orang pemimpin. Oh ya ya. Oke, mungkin itu jawaban dari itu dan gue nanya lu ketika lu menjadi anggota kali ya. Bisa gimana kalau ketika lu mempunyai lu sebagai anggota nih, tapi lu mempunyai ketua lu yang egois, gimana menurut lu? Yang udah ikutin gua aja. Dan lu di sini posisi lu sebagai anggota, gimana tanggapan lu? Gimana ya tanggapannya? Kalau itu pun saya belum
belum pernah punya pemimpin kayak gitu. Tapi ya gitu dah, kalau punya pemimpin yang egois bakal susah ngikutinnya, terus capai tujuan gitu. Oh, mungkin gak jalan mungkin ya kelompoknya ya? Nggak jalan, jadi kacau udah. Oh iya, iya. Oke, semuanya gue udah gila keren-keren banget jawaban-jawaban kalian. Gila, gila, gila. Thank you banget. Udah sempetin waktunya untuk ngejawab-jawabin pertanyaan gue nih. Udah mengganggu-ganggu waktu kalian nih kesibukannya. Thank you banget. Gue Santai-santai. Oke, gue tutup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Boleh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih juga. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.